RNE Jemaat Tuhan, apa kabar? Saya yakin Jemaat Tuhan pasti memiliki sukacita, amin. Pada hari ini kita bersyukur kita dapat melakukan kebaktian kita seperti biasa, itu semua karena anugerah Tuhan. Namun sebelumnya mari kita ambil sikap hening sejenak. Kebaktian ini hanya boleh jadi karena pertolongan Allah Tritunggal. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Tritunggal sehingga kita dapat mengikuti kebaktian ini dengan damai sejahtera. Damai Tuhan besertamu. Jemaat Tuhan yang di rumah, kita angkat pujian ini, Tuhan penolongku. Kita bersama-sama untuk angkat pujian ini, Tuhan penolongku. Kita bersama-sama untuk menyanyikan pujian ini. Mari jemaat Tuhan, kita katakan musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat yang di rumah, kita angkat pujian ini sekali lagi. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya.
Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari ini kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan, kebaktian kami ini boleh jadi di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami serahkan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pada saat hari ini nats pendahuluan kita terambil dari kitab Mazmur. Nanti kita akan baca bersama-sama, terambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat yang ke-1. Kita akan baca bersama-sama Mazmur pasal 23 ayat yang ke-1, 2, 3 ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya ulangi, Mazmur pasal 23 ayat 1, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari jemaat Tuhan kita angkat pujian yang berkata pekerja Kristus yang mulia. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan, kita angkat pujian ini, kita bersama-sama untuk menyanyikan pujian ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Mari kita katakan bersama-sama, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat curahkan nurani
bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Amin. Rene, saudara apa kabar? Saya percaya pasti kasih karunia Tuhan sangat nyata dalam kehidupan saudara. Dan kasih karunia Tuhan itu memberikan kekuatan, penghiburan, dan kesehatan. Amin. Mari saudara, kita akan membaca firman Tuhan, dan kita akan mempelajari firman Tuhan yang akan menjadi renungan dan penuntun buat kita. Sebelumnya saya mau mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan pengharapan buat kami sangat nyata.
Kami bersyukur untuk semua itu ya Tuhan. Bapa, ajar kami untuk terus melihat betapa baiknya Engkau dalam hidup ini. Terlebih ketika Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, untuk kami baca, untuk kami renungkan, dan untuk kami hidupi. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Dan kami percaya di dalam karya keselamatan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal yang telah menjadi juru selamat kami akan memiliki kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Kiranya Bapa sebagai ungkapan syukur kami kepadamu yang telah memberi firman, kami belajar untuk memberikan hati, pikiran, jiwa, kekuatan dan akal budi kami untuk menjadi tempat buat firman ditanamkan. Di dalam Yesus Kristus Bapa, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca dari kitab Yesaya pasal 31 ayat 1-9. Kitab Yesaya pasal 31 ayat 1-9. Saya akan mengajak saudara untuk membacanya bergantian. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, saudara ayat 2. Nanti di ayat 3 saya lagi, di ayat 4 Bapak Ibu dan saudara. Nanti pada ayat 9 kita membaca bersama-sama. Mari kita mulai bacaan kita. Yesaya 31 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka, dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat, dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan Roh yang Maha Kuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bertobatlah hai orang-orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu, kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan rebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang Rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Yang berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, saudara. Saudara-saudara, melalui teks ini saya mau mengajak kita untuk memikirkan satu tema tentang andalkanlah Tuhan, bukan andalkan manusia. Andalkanlah Tuhan, bukan andalkan manusia. Ketika kita mendengarkan nats pendahuluan kebaktian kita mendengarkan Mazmur Daud. Di sana dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu adalah salah satu mazmur yang indah yang pernah dituliskan di dalam Alkitab, di mana seorang penulis memiliki satu relasi yang begitu luar biasa dengan Tuhan, sampai dia berani berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena itu kita patut bersyukur kepada Raja Daud
yang berani menceritakan relasinya dengan Tuhan, sehingga bisa menjadi teladan buat kita. Dan saya berharap saudara, ketika kita mendengarkan Mazmur Daud yang kita baca, yang kita dengarkan tadi, itu menggugah hati kita, menggugah iman kita, menggugah pikiran kita, sehingga kita pun berani seperti Daud, mengambil sikap, mengambil keputusan, untuk sungguh-sungguh menjadikan Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu menjadi gembala kita yang agung. Amin, saudara. Nah, melalui teks Yesaya pasal 31 ini, saya mau mengajak kita untuk melihat bagaimana murkanya Tuhan kepada manusia. Bagaimana murkanya Tuhan kepada manusia yang mengerti kebenaran, yang mengerti seharusnya kepada siapa dia bersandar, tapi tidak bersandar kepada pribadi yang seharusnya. Seperti yang kita baca, Tuhan memberikan kata, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak menjadi Tuhan. Saudara, tentu ketika kita menghadapi masalah, dan ketika masalah itu terasa sepertinya lebih besar dari kemampuan kita, hal terutama yang muncul dalam pikiran kita adalah mencari pertolongan. Betul ya, saudara? Mencari pertolongan. Inilah hal yang pertama kali muncul dalam diri kita. Mencari pertolongan bukanlah sikap yang salah, bukanlah perbuatan yang salah. Tetapi yang menjadi celaka di sini, saudaraku, yang menjadi celaka di sini bagi orang-orang yang disebutkan ini adalah kepada siapa dia mencari pertolongan. Kepada siapa dia mencari pertolongan. Ternyata di sini dikatakan, nubuatan ini dikatakan, mereka menjadi celaka karena apa? Karena mereka meminta pertolongan kepada orang-orang Mesir. Kenapa mereka meminta pertolongan kepada orang Mesir? Karena ternyata orang-orang ini melihat orang-orang Mesir itu punya kuda yang begitu luar biasa. Kuda-kuda perang yang begitu tangguh, saudara. Kereta-kereta perang yang begitu hebat. Sehingga kuda-kuda dan kereta perang itu menakutkan bangsa-bangsa lain. Tapi Tuhan berkata, celakalah hai kamu yang pergi ke Mesir. Karena matamu tersilau oleh kuda-kuda itu. Karena matamu tersilau oleh megahnya kereta-kereta perang itu. Akhirnya engkau tidak bisa melihat. Engkau tidak bisa memandang kepada Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sehingga hatimu tidak mencari Allah. Tidak mencari Tuhan. Tetapi mencari mereka yang terlihat. Di sini Tuhan langsung mengatakan kepada mereka, sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, saudara. Dan kuda-kuda mereka makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Ini menarik sekali, saudara. Di sini Tuhan langsung menjelaskan kepada kita, saudara, dan kepada pembaca pertama surat ini. Orang Mesir yang engkau andalkan itu hanya manusia. Mereka bukan Allah, mereka bukan dewa. Mereka juga bukan Tuhan. Mereka hanya manusia lemah. Dan kuda-kuda mereka yang Anda lihat gagah, yang dilihat itu hebat luar biasa di medan perang. Di sini dikatakan, kuda-kuda mereka itu adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Bukan roh yang sanggup menyelamatkan. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Hancur semuanya, saudara. Hancur semuanya. Itulah yang menjadi sebab kenapa celakalah manusia yang mengandalkan Tuhan. Padahal mereka tahu kebenaran. Siapa yang sanggup menyelamatkan mereka?
Seringkali dalam kehidupan ini, kegagalan terjadi karena kita tidak mematuhi kebenaran. Memang ada kegagalan, memang ada kehancuran, memang ada ketidakberhasilan yang disebabkan oleh faktor lain. Tetapi saudara, saya percaya ada kegagalan, kehancuran, ketidakberhasilan terjadi dalam kehidupan kita karena kita mengabaikan kebenaran. Karena itu apabila kehancuran, kegagalan terjadi ketika kita mengabaikan kebenaran, maka yang seharusnya yang kita lakukan adalah kita mencari kebenaran. Kita mencari Tuhan, bukan mencari ketidakbenaran. Bukan mencari hikmat-hikmat dan kekuatan manusia. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Perhatikan saudara, bagaimana semangatnya Tuhan, bagaimana gairahnya Tuhan untuk membela umatnya. Dan ini harus kita ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Saudara, artinya apa saudara? Tuhan kita itu maha kuasa. Dan dia akan melindungi apa yang menjadi miliknya. Diibaratkan seperti seekor singa atau seekor singa muda yang menggeram, saudara, untuk mempertahankan mangsanya. Sehingga walaupun di sana ada banyak gembala-gembala yang bawa tombak, yang bawa alat-alat perang yang siap menghajar itu singa, tapi di sini dikatakan singa itu tidak akan pergi. Singa itu malah akan menggeram dan mempertahankan mangsanya, saudara. Artinya apa? Walaupun di sana begitu luar biasa musuh menanti, tetapi dia akan tetap mempertahankan apa yang dia tahu adalah miliknya. Ini luar biasa, satu jaminan yang luar biasa. Seperti burung yang selalu mengepak-ngepakkan sarangnya. Artinya apa? Dia ada di situ, mengepakkan sarangnya bukan untuk terbang, tapi untuk mengusir segala binatang yang ingin memangsa sarangnya. Sampai-sampai binatang itu harus menggagalkan niatnya. Kitab Yesaya atau Yesaya menuliskan seperti itu, saudara. Demikianlah Tuhan akan melindungi dan menyelamatkan, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Saudara, ketika kita mendengar firman ini, saya berharap kita semakin kuat, kita semakin teguh bersandar kepada Dia. Jika Raja Daud sudah membuktikan bahwa Tuhan itu adalah gembala yang agung, maka saya percaya saudara, ketika kita pun belajar untuk mengandalkan Tuhan, saya percaya kita pun tidak akan menjadi kecewa. Saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan sebagai gembala yang agung, saya percaya kita akan menemukan kepuasan seperti kepuasan yang ditemukan oleh Raja Daud. Mari kita belajar bersama-sama, saudara, untuk mempercayai Dia, Tuhan kita. Apalagi kita yang hidup di zaman penebusan,
Kita sudah melihat bagaimana karya Tuhan begitu luar biasa menyelamatkan kita. Dia memberikan yang terbaik. Ini adalah bukti yang menguatkan kita untuk menjadikan Dia gembala yang agung, gembala yang utama dalam kehidupan kita, dan satu-satunya gembala dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Yesaya juga berkata dalam ayat 6, "Bertobatlah hai orang Israel, kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Sungguh pada hari itu kamu masing-masing akan membuang berhala-berhala peraknya dan berhala-berhala emasnya yang dibuat oleh tanganmu sendiri dengan penuh dosa. Asyur akan lebah oleh pedang, tetapi bukan pedang orang, dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang, dan teruna-terunanya akan menjadi orang rodi. Pelindung mereka akan lenyap karena gentar, dan panglimanya akan lari terkejut meninggalkan panji-panji. Demikianlah firman Tuhan yang mempunyai api di Sion dan dapur perapian di Yerusalem. Mengapa mereka semua akan mengalami kegentaran yang begitu luar biasa? Karena tidak ada seorang pun di dunia ini, siapapun itu, yang sanggup berhadapan dengan Tuhan yang agung. Tidak ada seorang. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya pribadi yang maha kuasa. Saudara dan saya, manusia-manusia lain, manusia yang hari ini kita pandang hebat, orang besar, orang terkenal, mereka pun sama dengan kita. Mereka pun sama dengan orang-orang Mesir yang diibaratkan oleh Allah dalam ayat yang ketiga. Mereka itu adalah manusia, bukan Allah. Dan kehebatan-kehebatan mereka itu adalah kehebatan-kehebatan yang sementara, bukan roh yang berkuasa yang sanggup menyelamatkan. Saudara, apa yang hari ini menjadi pergumulanmu? Mari bawa kepada Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan. Nyatakan itu dalam doa. Minta dengan sungguh. Dia Tuhan. Dia Bapa kita untuk campur tangan. Nantikan suaranya. Dengarkan hikmatnya. Karena saya percaya sebagai Bapa, sebagai gembala yang agung, Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Dan melangkahlah ketika Tuhan memberikan petunjuk. Berharaplah akan penyelamatan, akan perlindungan, akan pertolongan daripada Tuhan. Berharap, bersandarlah kepada Allah, dan jangan berharap atau bersandar kepada kekuatan manusia. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa. Kiranya apa yang kami dengarkan boleh menguatkan hati, pikiran, jiwa, dan iman kami. Sehingga kami semakin teguh bersandar kepada Engkau, ya Tuhan kami. Terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang begitu indah, yang boleh menjadi kekuatan kami. Dan kami percaya ketika kami belajar melakukannya, maka Roh Allah akan menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami teringat akan saudara kami, Ibu Sanio. Engkau ya Tuhan yang menolong dia. Kiranya Engkau berkenan Bapa, memulihkan sel-sel tubuhnya yang lemah, menggantikannya dengan sel-sel yang baru yang dari Tuhan. Engkau mendengar nazarnya, dia ingin serius dengan Tuhan. Bahkan dia rindu supaya semua keluarganya boleh mengenal Engkau dan hidup di dalam Engkau. Kiranya Engkau Tuhan memperkenankan dia melihat nazarnya Engkau wujudkan.
Tapi kami percaya orang yang bersandar kepada Tuhan, walaupun tidak melihat kerinduannya terwujud, tapi ketika dia sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, maka dia akan tetap bersuka cita. Karena kami tahu tidak semua yang terwujud itu baik, dan tidak semua yang tidak terwujud itu juga tidak baik. Tapi kami percaya apa yang Tuhan kehendaki terjadi dalam kehidupan kami adalah yang terbaik buat kami. Kami berdoa Tuhan untuk diri kami juga, untuk semua umat-Mu dimanapun kami berada. Ajarlah kami terus untuk bersandar kepada Tuhan. Ajarlah kami terus untuk berpengharapan kepadamu. Apapun yang terjadi, ajarlah kami untuk selalu ingat akan Engkau, Bapa. Ajarlah kami untuk selalu ingat bahwa Engkau, Bapa, adalah Bapa kami yang baik. Bahwa Engkau merasakan pergumulan kami, dan Engkau akan melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa syukur kami. Dan kami nyatakan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, dan di dalam persekutuan bersama Roh Kudus. Amin. Irene, saudara, damai Tuhan beserta kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Kami ucap syukur Bapa untuk hari ini. Kami telah melaksanakan kebaktian. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan hari lepas hari kami. Kami senantiasa selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong pimpin bangsa dan negara kami, bahkan dari pemerintahan yang ada. Tuhan, tolong Kau Allah yang senantiasa untuk selalu memelihara bangsa kami Indonesia, biar terhindar dari ancaman wabah yang sekarang terjadi Bapa. Bahkan untuk setiap hal yang pemerintah lakukan, program-program, Tuhan tolong bantu, Tuhan tolong campur tangan di dalamnya. Kami berdoa Tuhan bagi lingkungan sekitar gereja kami, bahkan lingkungan Dadap ini kami berdoa, biarlah Tuhan yang senantiasa untuk selalu menyertai, membimbing, menuntun, bahkan dalam lingkungan ini biarlah terjadi kedamaian, tenteraman yang berasal daripada Tuhan, dijauhkan dan dihindarkan dari mara bahaya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, bahkan dalam setiap kerohanian mereka. Kami berdoa Tuhan, tolong senantiasa untuk selalu menuntun mereka, hari lepas hari membimbing mereka, sehingga mereka tetap bersatu hati dalam keluarga untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bagi setiap jemaat-Mu yang merindukan dalam setiap doa, bahkan dalam setiap pergumulan mereka, kami berdoa Tuhan Kau bantu mereka dalam setiap pergumulan mereka, jemaat-jemaat-Mu, anak Tuhan. Jika Engkau menemui mereka dalam keadaan sakit, kami berdoa Tuhan pulihkan mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan yang senantiasa untuk selalu
mengiringi mereka, menuntun, membantu mereka. Bahkan dalam keluarga biarlah damai sukacita Tuhan senantiasa untuk selalu menaungi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih kebaktian ini kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang senantiasa untuk selalu memberi kami damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan menutup kebaktian kita. Mari saudara kita menyanyikan pujian kepada Tuhan, doksologi, puji Allah Bapa Putra. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.